kepengen sedekah mobil. Tapi dia cerita istrinya masih belum setuju. Tapi pagi ini dia kemudian mengabarkan bahwa istrinya sudah setuju. Alhamdulillah, ini dia sedekah mobil. Mobil ini insya Allah kita akan salurkan kepada mereka yang berhak. Sekali lagi saya umumin hal-hal yang begini memang saya kudu hati-hati bener. Bukan berarti saya pengen membela diri di layar kaca. Tapi emang ini banyak fitnahnya. Bahwa kalau jemaah melihat banyak orang bersedekah kepada saya, ya alhamdulillah Allah lagi milik kita ini jadi saluran sedekah. Bukan berarti orang sedekah buat Yusuf Mansur. Ini perlu juga saya garis bawahi ya. Jadi jangan sampai ada kesan-kesan yang kemudian malah timbulnya negatif. Nah, salah satu saya punya cabang Darul Quran ya, cabang wisata hati di Medan, itu namanya Haji Joko. Ini juga orang nih menjadi bemper penyelamat bangsa. Saya bilang menjadi bemper penyelamat bangsa apa? Bangsa ini jadi hancur, udah tertulis nih. Kala bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dari 6 hal yang bikin hancur di dalam surah Al-Fajr itu, 2 diantaranya enggak memuliakan anak yatim, enggak ngasih makan orang miskin. Nah kalau ada bangsa kayak Pak Haji Bakti, kayak Ustadz Albar, kayak Bapak dan Ibu semua di tanah air dan di pemirsa di TV, yang pada ngelakuin 2 ini berarti sesungguhnya udah menyelamatkan bangsa. Bangsa jadi selamat dari kehancuran gara-gara individu-individunya memuliakan anak yatim dan rajin ngasih makan orang miskin. Nah saya punya sahabat Haji Joko ini, senangnya kalau hari Jumat ngosongin dompet, ngebeliin roti ya untuk salah satu masjid di Medan Timur. Jadi kalau hari Jumat nih seberapa aja nih isi kantongnya tuh dijadiin roti. 2 tahun berturut-turut dia ngasih roti, Allahu Akbar. Seperti yang Pak Haji Bakti bilang, ada tuh yang namanya rezeki min haitsulah yahtasib. Allah kasih dia nemenin satu Chinese belanja tanah. Dia nggak terima DP, dia nggak terima bagi hasil dan dia lupain nanya-nanya soal berapa komisi dia. Tahu-tahu nih Chinese bilang, Ji, udah pergi haji belum? Oh, gua duit dari mana pergi haji? Duit lu ada mau gua nih 1,3 miliar. Lu pergi haji dah. Jadi rupanya si Cina ini setiap belanja tanah semeter disisihin, semeter disisihin, semeter disisihin, tanpa bilang masih Joko ini. Tiba-tiba nih duit udah 1,3 miliar. Yang luar biasa, si Chinese ini ngomong begini, habis lu pergi haji lu usaha dah gitu. Ditanya masih Joko nih, usaha apa kira-kira? Lu bikin pabrik roti dah. Dia bengong gitu. Gua tiap Jumat ngasih roti. Ini tiba-tiba nih orang ngomong bikin pabrik roti. Duitnya dari mana? Ya itu kan duit dari gua ada. Paling pergi haji lu berapa sih? Subhanallah. 1 miliar pulang dari haji jadi itu rotinya. Iya. Baik, Subhanallah. Ustaz, sebelum roti itu jadi, kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan hubungi kami di 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Baik Ustaz, kayaknya sudah ada penelpon. Oh, silakan. Assalamualaikum. Dengan Ya. Ibu siapa di mana? Agak kencang sedikit Ibu. Halo. Iya. Ya. Silakan. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan di mana? Ibu Rahman dari Madura, Pak. Oh iya, silakan Ibu Rahman di Madura. Madura ya. Silakan dengan Ustaz. Ya silakan. Mohon maaf Ustadz Mansur. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon untuk saya mungkin tahu nomor rekeningnya untuk yayasannya Pak Ustadz untuk disalurkan ke anak yatim dan fakir miskin. Baik. Ya. Terus pertanyaannya apa Ibu Rahma? Nomor rekening doang ya? Iya. Subhanallah nih pagi-pagi. Kita nomor Baik. rekeningnya. Ada satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Budi di Jakarta Selatan. Ya, silakan Bapak Budi. Sebelum Ya. Halo. Iya, terputus ya? Putus ya. Nah, apa gitu Ustaz. Silakan Ustaz nomor rekening. Iya, ini kita punya program. Sebenarnya program ini sudah tidak lagi menjadi program dapur kami. Ini udah menjadi program dapurnya Indonesia. Kalau dulu program ini untuk pesantren saya,
yaitu program pembibitan penghafal Al-Quran. Orang pada sedekah buat pesantren saya. Tapi 2007 tengah, lembaga ini PPPA namanya, itu dijadikan LAS nasional. Jadi untuk mengembangkan pembibitan penghafal Al-Quran di Nusantara. Namanya pun kita ganti menjadi PPPA Nusantara. Alhamdulillah rekeningnya saya kurang apal ya. Nanti pemirsa yang memang pada mau ngasih silakan masuk saja ke www.wisatahati.com. www.wisatahati.com. Di sana ada rekening donasi untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Pemirsa, tadi di off air ada cerita menarik dari Pak Haji Bakti. Silakan Pak Haji, tadi yang masalah soal Mekah. Ya, insya Allah saya sering pernah 3 kali di bulan Ramadan, sebetulnya di bulan Ramadan berumrah di bulan Ramadan di Tanah Suci Mekah. Di situ saya subhanallah melihat kebesaran Allah, lihat juga kebiasaan-kebiasaan orang-orang Saudi di bulan Ramadan itu. Mereka tuh berlomba-lomba sekali, berlomba-lomba memberikan sedekah. Mereka tahu betul bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan dilipat gandakan segala pemberian kita. Jadi mereka hampir semua berlomba-lomba, baik buka, baik sahur, berlomba-lomba. Saya sendiri sampai bingung mau ngasih sedekah ke siapa ya, karena semua berlomba-lomba semua ngasih sedekah. Akhirnya kalau kita lihat di Indonesia sebaliknya, di Indonesia kalau bulan Ramadan kita berlomba-lomba minta sedekah. Nah ini yang harus salah besar itu sebetulnya. Soalnya kita berusaha memberikan segelas aqua untuk memberi orang yang puasa. Fadilahnya subhanallah. Kalau di Mekah orang berlomba-lomba, tapi sebaliknya di Indonesia kita orang minta sedekah. Mudah-mudahan kita bisa berubah, biarpun sedikit dengan kemampuan kita, cobalah sedekah. Karena sedekah itu tidak mengurangi milik kita. Benar. Tidak mengurangi sama sekali milik kita. Kalau kemampuan kita sedikit, ya berikan sedikit. Bukan berarti kita menyediakan uangnya cukup, lalu sedekah. Tidak. Konsepnya seperti Ustaz Mansur sampaikan, kita mulai berani. Kesedikit ya sedikit berikan. Insya Allah berkah. Insya Allah akan kembali uang itu. Minimal sehat. Berkah kan tidak mesti uang. Misalnya kita berkah dengan anak yang sehat, ke lingkungan yang baik, dan anak-anak lancar sekolahnya. Berkah itu kita tahulah sama-sama bahwa general universal sekali, tidak serta-merta harus uang. Di sedekah itulah kuncinya sebetulnya. Dalam Al-Quran banyak sekali sebetulnya disampaikan untuk kita bersedekah. Tapi kita memang malas. Lawan tuh malas itu. Lawan, dilatih itu biar sedikit. Ngasih kotak Jumat itu jangan 100, kasih 500, 1000, 2000, 5000 kasih. Subhanallah. Diniatkan, hari Jumat ini aku harus sedekah, niatkan terus. Jangan nggak niatkan. Diniatkan betul. Mungkin ini juga Ustaz, apa menjadi salah satu terpuruknya suatu bangsa ketika masyarakatnya itu meminta-minta dan mengabaikan anak yatim, Ustaz? Iya, udah jelas banget. Tapi emang saya bilang ya bahwa kadang-kadang kita juga yang salah, sudah memelihara orang miskin.